Sir Alex Ferguson kini telah menyesuaikan diri dengan kehidupan tanpa Manchester United. Setan Merah juga masih berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan tanpanya. Manajer terbaik Manchester United sepanjang masa pensiun pada tahun 2013, dengan dampaknya masih terasa di Old Trafford. Sir Alex Ferguson berbicara dalam sebuah wawancara langka dengan BBC Breakfast tentang masa pensiunnya, dan mengakui bahwa ia mengalami emosi yang campur aduk. Terkadang dia merindukan atmosfer final Eropa. Fergie mengatakan atmosfer ini adalah bagian dari manajemen yang paling dirindukannya. Tahun pertama setelah pensiun, Fergie pergi ke final Eropa dan berkata kepada Kathy, mendiang istrinya, "Ini yang saya rindukan. Pertandingan besar, pertandingan Eropa." Karena ini adalah acara besar yang seharusnya selalu melibatkan United. Sayang, Manchester United hanya pernah masuk 2 final Eropa. Sejak Sir Alex Ferguson memimpin Manchester United ke 5 final Eropa yang berbeda selama masa jabatannya sebagai manajer. United telah mencapai 2 final Eropa, mencapai final Liga Eropa pada 2017, menang, dan kalah pada 2021. Sungguh menyedihkan bagaimana United tidak mampu melakukan ini dengan lebih konsisten dan memberikan Ferguson apa yang diinginkannya. Setelah awalnya mengarahkan perhatian mereka pada kepindahan musim panas mendatang, Manchester United dilaporkan sangat terkesan dengan satu target setelah mengirim pencari bakat mereka, sehingga mereka siap untuk mempercepat prosesnya. Ineos tampaknya akan melanjutkan strategi transfer mereka yang berfokus pada bintang-bintang masa depan. Pencari bakat Manchester United sangat terkesan dengan Sverengpan, sehingga mereka sekarang ingin mengamankan tanda tangannya pada bulan Januari, bukan musim panas mendatang. Para pencari bakat dilaporkan telah berada di Norwegia untuk melacak gelandang yang juga merupakan penggemar Manchester United tersebut, yang seharusnya hanya memberikan dorongan bagi Setan Merah dalam upaya mendapatkan tanda tangannya. Rencananya tampaknya adalah merekrut pemain berusia 17 tahun itu, dan kemudian mengirimnya kembali dengan status pinjaman ke Rosenborg, di mana ia dapat terus berkembang sebagai pemain inti di tim senior mereka. Disebut-sebut sebagai versi baru bintang Barcelona, Frenkie de Jong, Pan sekarang dapat memberi Setan Merah alternatif yang sempurna untuk pemain Belanda itu. Sebelum era Sir Jim Ratcliffe dan Ashworth, Manchester United terbukti salah karena merekrut pemain yang sudah melewati masa jayanya. Namun, sejak kedatangan mereka, banyak hal telah berubah. Old Trafford menyambut Yoro dan Ugarte di musim panas, yang keduanya akan memiliki peran di bawah asuhan Ten Hag selama bertahun-tahun mendatang. Bukan hanya satu musim. Ini adalah strategi yang seharusnya membuahkan hasil, dan dapat dilanjutkan dengan kedatangan Impan untuk mendapatkan opsi yang lebih murah daripada De Jong. Manchester United mengikuti perkembangan remaja sensasional Red Bull Salzburg, Oscar Gloove. Ineos tampaknya menyadari usia Bruno Fernandes mendekati 30 tahun, dan tampaknya tengah mencari playmaker muda untuk menggantikan Fernandes. Sport Witness melaporkan, United menghadirkan seorang pencari bakat untuk pertandingan Red Bull Salzburg melawan Sparta Prague pada hari Rabu, guna memantau beberapa bintang klub Austria tersebut. United dipandang sebagai salah satu klub yang mencermati bakat-bakat terbaik Salzburg. Secara khusus, Gloove masuk dalam radar mereka. Selama jendela transfer musim panas, raksasa Liga Primer telah mengarahkan pandangan mereka pada pemain berusia 20 tahun itu, yang diyakini terbuka untuk pindah ke Inggris, meskipun baru bergabung dengan klub Red Bull pada Januari 2023. Gelandang serang itu berpotensi sebagai pengganti jangka panjang untuk Fernandes. Perkembangannya sekarang dipantau lebih ketat. Salzburg dikalahkan 3-0 oleh Sparta di Liga Champions pada hari Rabu,
Tetapi Glove telah menikmati awal yang menggembirakan untuk musim baru setelah terlibat dalam 6 gol dalam 8 penampilan di semua kompetisi. Lebih lanjut disarankan bahwa pemain sayap Salzburg, Adam Dagim, bisa masuk dalam radar United sebagai pengganti Antony. Meskipun belum berpengalaman, pemuda berusia 18 tahun ini menarik perhatian karena tekad dan keterus-terangannya. Pemain muda MU, Daniel Gore belum tampil musim ini, tetapi ia akan segera kembali beraksi. Dan Gore telah kembali berlatih ringan di Carrington setelah absen selama 3 bulan. Gore yang sangat berbakat melakoni debutnya di tim utama musim lalu, tetapi ia gagal untuk pergi ke Amerika Serikat untuk pramusim musim panas ini setelah mengalami cedera yang tidak biasa. Gore mengalami dislokasi bahu selama sesi latihan pribadi dan memerlukan operasi pada awal Juni, yang berarti ia belum tampil musim ini. Gore adalah salah satu dari segelintir pemain muda yang dimasukkan dalam skuad tur pramusim musim panas lalu, dan ia berharap dapat membuat Erik ten Hag terkesan menjelang musim baru. Gelandang tersebut dinilai tinggi di dalam klub dan akan berusaha mengejar waktu yang hilang saat ia kembali, dengan para pengikut akademi menantikan kembalinya ia. Gore menghabiskan 6 bulan terakhir musim lalu dengan status pinjaman di Port Vale, tetapi bencana terjadi setelah hanya 1 kali tampil ketika ia mengalami cedera, yang berarti ia tidak bermain lagi. Pemain berusia 19 tahun itu merupakan bagian dari tim yang memenangkan Piala FA Youth pada musim 2021-2022 dengan Gore sebagai bintang bersama Alejandro Garnacho dan Kobbie Mainoo. Gore bergabung dengan akademi dari Burnley saat remaja dan awalnya berposisi sebagai penyerang. Sekarang ia bermain di posisi gelandang yang lebih dalam. Penyerang Manchester United, Marcus Rashford, adalah atlet kedua yang paling banyak dilecehkan di dunia menurut sebuah studi baru. Ini mungkin menjadi salah satu alasan mengapa penampilannya menurun di musim lalu. Phil Jones mengakui dia tak pernah membaca media sosial karena sangat mempengaruhi dirinya. Nampaknya, itu yang terjadi pada Rashi. Penyerang setan merah ini dikenal aktif bersosial media. Pemain berusia 24 tahun ini adalah salah satu atlet Inggris paling terkenal dan menerima gelar MBE atas kampanyenya melawan kemiskinan pangan anak akhir tahun lalu. Rashford vokal dalam hal isu sosial, dengan haters menyerangnya karena tidak fokus pada sepak bolanya. Dia gagal mengeksekusi penalti dalam kekalahan adu penalti final Euro 2020. Musim panas lalu dari Italia, dan menjadi sasaran pelecehan rasial, seperti halnya rekan setimnya Jadon Sancho dan Bukayo Saka. Survei baru dari Pickwiset telah menganalisis setiap tweet yang dikirim ke bintang olahraga di seluruh dunia, dan disimpulkan bahwa Rashford telah dilecehkan sebanyak 32.328 kali dalam setahun. Hanya raksasa NBA, LeBron James, yang dilecehkan lebih banyak daripada Rashford di media sosial, dengan jumlahnya yang mengejutkan yaitu 122.000 lebih.